Hello again, thank you for coming back. And now we are in episode 9. And our today's lesson is about adjectives. Okay, so please look at the board. We've got some sentences here. The movie is interesting atau the movie is interested. Dua-duanya sama-sama adjectives, ya. Interesting adjective, juga interested. Tapi which one is correct? I'm boring. I'm bored. Mana? Okay. The lesson is confusing atau the lesson is confused. Nah, inilah yang akan kita pelajari di video kali ini. I will explain the difference between the two. And also I'll give you a list. Nanti saya akan memberikan kalian daftar beberapa kata sifat yang mirip seperti ini yang wajib kalian tahu untuk level A2 ini. Oke? Jadi itu yang menjadi topik pelajaran kita hari ini. So, get ready. Well, before I explain the difference between ing dan ed, yang ed yang tadi, yang sama-sama kata sifat, please look at this example. This is a very short paragraph. Yesterday, I had a very tiring day. I worked from morning until night. The work was difficult and long. At the end of the day, I felt very tired, so I went to bed early. Jadi di sini tidak boleh salah penempatan ya. Jadi yang atas tiring itu tidak boleh tired, tidak boleh. Begitu juga yang bawah ya, I felt very tired, tidak boleh very tiring. Boleh sih, cuma nanti maknanya berbeda. Oke? Nah, coba kita lihat ya, kita lihat baik-baik. I had a very tiring day. Oke, saya menjalani hari yang sangat melelahkan. Jadi tiring artinya melelahkan. Jadi artinya kalau yang ditambahkan dengan ing atau ing itu adalah adjektif yang menyebabkan kita merasakan hal itu. Di sini adalah lelah. Jadi ada sesuatu yang menyebabkan kita merasa lelah, itulah ing, itulah yang ing ini, ya, tiring. Jadi kalau yang membuat kita merasakan hal itu yang ing. Tetapi yang bawahnya, I felt very tired. Saya merasa lelah. Artinya bahwa yang ed ini adalah apa yang kita rasakan. Perasaan kita seperti apa. Jadi yang tadi, yang ing itu yang menyebabkan, sementara yang ed adalah yang kita rasakan. Masih belum paham ya? Kalau masih belum paham, let's see another example ya. The teacher told us an interesting story in class. Dia menceritakan kepada kami cerita yang menarik. Ya, interesting story. Jadi ceritanya menarik, artinya ceritanya itu membuat kita merasa tertarik, menyebabkan kita merasa tertarik. Jadi yang ing ini adalah penyebab, yang menyebabkan kita merasakan hal itu, ya. It was about a boy who traveled around the world. All the students were very interested. Jadi semua siswanya itu merasa tertarik. Jadi tertarik dan mendengar dengan seksama. Oke, jadi interested adalah apa yang dirasakan oleh students-nya. Jadi mereka merasa tertarik. Oke, kenapa tertarik? Karena story-nya interesting, karena ceritanya itu menarik, membuat mereka tertarik. Oke? One more example, ya. The test was very surprising. Ujiannya sangat mengejutkan. Artinya kalau mengejutkan berarti menyebabkan kita merasa terkejut. Oke? I was surprised. Saya merasa
terkejut. Itu yang saya rasakan, ya. Jadi surprised yang saya rasakan, surprising yang menyebabkan saya merasa surprised. Oke? Jadi penjelasannya begini. Jadi ing ini, yang ing ini adalah causes the feeling, yang menyebabkan perasaan itu, yang menyebabkan kita merasakan hal itu. Sementara ed, yang ed ini feels the feeling, yang merasakan apa yang kita rasakan. Ya, jadi yang boleh merasakan berarti hanya manusia, ya. Jadi yang boleh pakai ed ini adalah hanya manusia, karena yang bisa merasakan, benda tidak bisa merasakan, ya. Let's see the example. I'm boring atau I'm bored. Ayo, mana yang benar? Ya. Oke, untuk kalian tahu bahwa ini dua-duanya kalimatnya bisa benar, ya. Dua-duanya kalimatnya benar secara grammar, cuma artinya berbeda. Jadi kalau saya bilang I'm boring, artinya saya yang menyebabkan orang lain merasa bosan, saya yang menyebabkan kebosanan. Itu kalau saya bilang I'm boring. Tetapi kalau saya bilang I'm bored, berarti saya yang merasa bosan. Itu yang saya rasakan, bukan saya yang menyebabkan. Ya, jadi kalian harus hati-hati pada saat memilih, ya. Jadi kalian yang menyebabkan atau kalian yang merasakan. Oke? Hanya beda sedikit, ya. Another example, she is interesting, she is interested. Dua-duanya juga benar, ya. She is interesting, dia menarik. Jadi dia yang menyebabkan orang lain tertarik sama dia karena dia menarik, ya. Jadi orang lain merasa tertarik sama dia, merasa suka sama dia karena dia menarik. Dia yang menyebabkan. Tetapi kalau saya bilang she is interested, artinya dia yang merasa tertarik. Itu perasaan dia. Mungkin tertarik sama kamu, tertarik sama yang lain-lain, oke? Tetapi ini tambahan pelajaran untuk kalian, hanya sedikit saja, tapi kalian harus ingat ini penting sekali. Kalau tertarik, kemudian dia tertariknya sama siapa, maka sama siapa itu pasangannya in, itu tidak boleh yang lain, ya. She is interested in you, harus in di situ, ya. Memang pasangan interested, pasangannya in, tidak boleh to, tidak boleh with, ya. She is interested in you, she is interested in me, dia tertarik sama saya. She is interested in playing football, dia tertarik untuk bermain sepak bola. Pokoknya harus in kalau ada lanjutannya, oke? Ini hanya tambahan saja. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, ya, bukan. The lesson is confusing, atau the lesson is confused. Oke, coba kalian lihat baik-baik apa tadi yang saya bilang. Untuk kalian tahu bahwa hanya satu kalimat yang benar di sini, yang lainnya salah, ya, yang lainnya salah. Coba perhatikan, coba analisa baik-baik, mana yang benar. Tentu yang benar adalah the lesson is confusing. Jadi pelajarannya membingungkan. Jadi dia menyebabkan orang lain merasa bingung. Mungkin pelajarannya bertele-tele, tidak masuk akal, dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi confusing. Tetapi the lesson is confused itu tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Kan tadi saya sudah bilang bahwa ed itu adalah apa yang kita rasakan. Ya, yang merasakan. Jadi yang boleh merasakan itu adalah hanya mereka yang punya perasaan, hanya manusia. Ya, jadi saya merasa bingung, I'm confused. Tetapi kalau benda, the lesson, tidak punya perasaan dia. Jadi dia tidak bisa memiliki perasaan. Dia tidak bisa merasakan sesuatu. Karena dia benda. Jadi tidak boleh benda itu, ya, ditambahkan dengan ed. Jadi tidak boleh the lesson is confused. Karena dia tidak bisa merasakan. Ya, jadi the lesson is confusing. Ya, ini harus digarisbawahi, ya. Kalau manusia boleh, you are confusing atau you are confused, itu sama-sama benar, cuma artinya beda. Kalau you are confusing artinya kamu yang menyebabkan orang lain bingung.
kamu membingungkan. Tetapi kalau saya bilang you are confused, berarti kamu yang merasa bingung. Oke? Oke. Nah, ini ada sedikit test ya. Saya mau lihat kalian bisa apa enggak. Tomorrow we will go on a school trip. It is very exciting atau very excited because we will visit a zoo. The students are excited atau exciting and can't wait for tomorrow. Oke, mana yang benar ini? Oke. Nah, silakan kalian kerjakan dengan cara mengetik jawaban kalian di kolom komentar. Nanti saya cek. Oke? Alright, seperti tadi yang saya bilang, saya akan memberikan kalian daftar yang mirip-mirip seperti ini, sama-sama kata sifat, tapi mirip yang wajib kalian tahu di level A2 ini. Oke? Interesting, bukan interesting, tapi interesting. Itu cara bacanya ya. Interesting, interested. Boring, bored. Exhausting, exhausted. Exciting, excited. Surprising, surprised. Frightening, frightened. Worrying, worried. Confusing, confused. Puzzling, puzzled. Embarrassing, embarrassed. Disappointing, disappointed. Satisfying, satisfied. Insulting, insulted. Encouraging, encouraged. Tiring, tired. Motivating, motivated. Annoying, annoyed. Relaxing, relaxed. Shocking, shocked. Pleasing, pleased. Oke? Nah, saya harap kalian menghafal daftar ini. Kalian bisa membuat kalimat yang banyak untuk menghafal. Itu cara terbaik kalau menurut saya sih seperti itu ya. Jadi saya membuat dalam kalimat dan saya menulis. Dan itu nanti membantu untuk menyimpan di memori jangka panjang. Oke? Dan seperti biasa, jangan lupa ada kuisnya ya. Ada linknya di bawah video ini. So, thank you for watching and see you next. Bye!